Namun doa yang begitu mudah ini dilakukan, ya, ibadah yang sangat agung menjadi tertolak, tidak dikabulkan kalau dia memakan makanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah masih memberikan kita kemudahan dalam beramal soleh. Di antaranya kita dimudahkan duduk bersama dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas dan kewajiban kita, yaitu kita salat berjamaah, kemudian kita teruskan sampai isyraq dengan belajar sama-sama menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita penuntut ilmu agama, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti langkah dan sunnah beliau sampai hari kiamat. Kita memasuki hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in Nawawi tentang syarat diterimanya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Rabbku,
sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hadis ini membahas tentang pengaruh makanan yang halal terhadap diterimanya amal soleh. Hadis ini berbicara tentang pengaruh makanan yang haram terhadap diterimanya amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang sebenarnya firman ini Allah tujukan untuk para rasul, namun juga berlaku untuk kita yang bukan nabi dan rasul. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, jadi Allah menunjukkan firman-Nya kepada para rasul. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, ya, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka kalau kita perhatikan di sini Allah memerintahkan para rasul, maka juga berlaku untuk selain para nabi dan rasul. Maka para rasul diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakan makanan yang baik. Konteksnya bukan makanan yang halal, ya, tapi makanan yang baik. Karena makanan yang baik lebih umum dibandingkan dengan makanan yang halal. Makanan yang baik itu mencakup dua hal, ya. Yang pertama dia halal, yang kedua tidak memberikan mudarat, ya. Yang pertama halal, yang kedua tidak memberikan mudarat. Ada seseorang yang dia halal memakannya, namun dia punya penyakit tertentu sehingga dia tidak boleh memakannya. Seperti seseorang yang alergi, ya, alergi udang, kan udang halal, ya. Namun ketika dia memakannya memberikan mudarat, maka itu bukan makanan yang baik untuknya, ya, bukan makanan yang baik untuknya. Jadi makanan baik itu adalah kalau dia halal, yang kedua tidak memberikan mudarat. Halal lagi tidak memberikan mudarat. Kemudian setelah perintah Allah kepada para rasul memakan makanan yang baik, wa'malu sholiha, dan beramal solehlah. Jadi di sini Allah menggandengkan perintah memakan makanan yang baik, yang kedua perintah untuk beramal soleh. Maka makanan yang halal itu membawa kepada beramal soleh. Jadi makanan yang halal itu memudahkan yang memakannya untuk beramal soleh. Maka berarti pemahaman sebaliknya, ketika dia memakan makanan yang haram, yang tidak baik, maka membuat dia berat untuk beramal soleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam ayat ini ada keterkaitan antara makanan yang baik dengan amal saleh. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan contoh dengan orang yang doanya tidak dikabulkan karena makanannya yang haram. Rasulullah mencontohkan orang yang tidak dikabulkan doanya karena makanannya yang haram. Yang mana kita ketahui bahwasanya berdoa adalah ibadah yang sangat agung. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Rasulullah SAW katakan, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Kan ibadah itu banyak. Namun Rasul katakan doa adalah ibadah. Itu menunjukkan bahwa doa adalah ibadah yang paling agung. Karena di dalam doa terdapat penghinaan, ya, dari yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketundukan, penghinaan, sangat berhajat kepada Allah itu terdapat dalam doa. Makanya seseorang tidak pantas berdoa kepada makhluk, kepada selain Allah. Karena ketika seseorang berdoa dia menghinakan dirinya, ya, dia merendahkan dirinya, sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk kepada Allah, ya, maka tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah. Doa adalah ibadah yang sangat agung, ya. Dan doa adalah ibadah yang mudah dan ringan dikerjakan.
tidak mengeluarkan tenaga dan tidak mengeluarkan harta, ya. Namun doa yang begitu mudah ini dilakukan, ya, ibadah yang sangat agung menjadi tertolak, tidak dikabulkan kalau dia memakan makanan yang haram. Bukan cuma makan makanan yang haram, minumannya haram, atau pakaian yang dia kenakan juga ternyata dari hasil yang haram. Maka doa dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena innallaha thayyibun, Allah itu baik. Karena Allah itu baik, maka tidak menerima yang tidak baik, maka tidak menerima haram. Haram itu adalah buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak menerima doanya. Kemudian di sini di hadis ini, ya, Rasulullah SAW membuka dengan sabdanya innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah Maha baik. Di sini para ulama berbeda pendapat apakah thayyib termasuk nama Allah. Apakah thayyib termasuk nama Allah? Pendapat pertama mengatakan bahwa thayyib adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti Ghafurun, Karimun, Jabbarun, ya, Halimun, itu adalah nama Allah. Maka kalau dia adalah salah satu nama Allah, maka boleh seseorang menamakan anaknya dengan Abdul Thayyib, hamba yang maha baik. Sama seperti Abdullah, Abdul Karim, Abdul Jabbar, ya. Kalau dia adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian yang lain bahwa Thayyib ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan demikian hanya untuk mengkabarkan innallaha thayyibun, Allah maha baik. Rasul hanya mengkabarkan, tidak menyebutkan itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul hanya mengkabarkan, tidak menyebutkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalimat thayyibun ini dalam bahasa Arab, ya, dia datang dalam bentuk nakirah pakai tanwin, ya. Dalam bentuk nakirah pakai tanwin, bukan menggunakan alif lam, bukan menggunakan alif lam. Seperti misalnya Rasul katakan innallaha thayyiba. Nah, menggunakan alif lam. Tapi di sini datang menggunakan tanwin. Ketika menggunakan tanwin, ya, maka ini berarti sigatnya datangnya dalam bentuk pengkabaran. Rasul mengkabarkan bahwa Allah itu sangat baik. Bukan berarti itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Kebanyakan para ulama bahwa Thayyibun bukanlah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang ada perbedaan pendapat dari para ulama. Kemudian Thayyib artinya adalah baik, ya, artinya adalah baik. Dan lawan katanya adalah khabith, buruk, ya. Thayyib artinya adalah baik, khabith artinya buruk. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ya, menggandengkan antara dua kata ini, thayyib dan khabith, baik dan buruk. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 37, liyamizallahul khabitha minat thayyib, agar Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Jadi langsung Allah gandengkan thayyib dengan khabith, lawan katanya dengan katanya. Kemudian konsekuensi dari sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak menerima kecuali dengan yang baik. Maka Allah tidak menerima doanya, ya, tidak mengkabulkan doanya karena ternyata makanannya, pakaiannya adalah buruk. Maka ini adalah konsekuensi dari sifat Allah yang memiliki sifat baik, tidak menerima kecuali perkara yang baik. Nah, di sini kebaikan tersebut mencakup segala hal. Kan tadi Allah Subhanahu wa taala adalah baik, maka Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka baik di sini mencakup segala hal, bukan cuma perkara doa saja. Seperti Allah Subhanahu wa taala hanya menerima akidah yang baik, maka akidah yang buruk tidak Allah terima. Yang mana konsekuensinya tadi berkaitan dengan dosa, siksa kubur, neraka dan seterusnya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang baik. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang baik. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara syarat agar perbuatan baik tersebut diterima adalah harus dari sesuatu yang halal. Harus dari sesuatu yang halal sehingga Allah menerima amalannya. Kemudian kebaikan yang lain mencakup segala hal, contohnya adalah Allah hanya menerima perkataan yang baik, tidak menerima perkataan yang buruk. Allah hanya menerima perkataan yang baik, tidak menerima perkataan yang buruk. Dalam surah Al-Fatir ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uh." Kata Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah, kepada Allah maksudnya, naik perkataan-perkataan yang baik dan naik amal soleh yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala amal soleh kita, perkataan yang baik kita dinaikkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menerima amalan dan perkataan kecuali dia adalah perkataan dan amalan yang baik. Allah naikkan. Dan ini juga dalil bahwasanya Allah tinggi. Karena amal soleh yang kita kerjakan Allah naikkan, Allah naikkan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan Allah itu baik ya, tidak menerima kecuali yang baik, maka Rasul mencontohkan dampak buruk dari makanan yang haram, yaitu tidak diterimanya amal ibadah seorang hamba, di antaranya adalah doanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Maka segala ibadah yang kita kerjakan seperti sholat, berpuasa, maka di dalamnya terkandung doa dan permohonan. Makanya kan doa itu ada dua macam. Ada doaul ibadah, ada doaul masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah maksudnya adalah ibadah yang kita kerjakan. Ibadah yang kita kerjakan. Maka kayak sholat, sejatinya kita berdoa. Karena ketika kita sholat, seakan-akan kita meminta kepada Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang sholat, seakan-akan dia berdoa kepada Allah, dihindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran, maka seakan-akan dia meminta kepada Allah agar Al-Quran memberikan syafaat di hari kiamat. Karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, fahamilah, amalkanlah, maka sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada si pembacanya, si pengamalnya. Maka ketika seseorang itu membaca Al-Quran, seakan-akan dia minta kepada Allah agar Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat. Ketika seseorang itu berpuasa, maka seakan-akan dia berdoa kepada Allah, ya Allah hindarkanlah saya dari siksa api neraka. Ya Allah jagalah pandangan saya, jagalah syahwat saya. Karena manfaat dari berpuasa adalah sebagaimana sabda Rasul, yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamah atau kama qala Rasul. Dengan berpuasa dia membentengi dirinya dari siksa api neraka. Ketika dia berpuasa, seakan-akan dia meminta kepada Allah dihindarkan dari siksa api neraka. Kemudian juga dengan berpuasa maka syahwatnya terjaga. Maka seakan-akan orang yang berpuasa agar Allah melindungi syahwatnya. Ini dinamakan dengan doa ibadah. Yang kedua, doa masalah, doa permohonan. Kalau kita mengangkat kedua tangan kita, ya, berdoa kepada Allah, menyebutkan hajat kita kepada Allah, ini dinamakan dengan doa masalah, doa permohonan. Maka kedua jenis doa tadi adalah ibadah. Nah, ketika dia beribadah kepada Allah, ya, entah dengan ibadah doa masalah atau doa ibadah tadi, namun dia memakan makanan yang haram, maka Allah tidak menerima ibadahnya. Maka Allah tidak menerima ibadahnya. Maka doa adalah ibadah yang sangat agung, ya, karena ketika dia berdoa dia menampakkan kehinaan di hadapan Allah,
dia membutuhkan terhadap pertolongan Allah ya. Kemudian juga doa adalah bukti ketundukan dia kepada Allah. Namun walau bagaimanapun caranya dia berdoa, ternyata tidak diterima kalau dia mengerjakan penghalangnya. Di antaranya adalah memakan makanan yang haram. Kemudian dalam hadis ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan contoh dengan menyebutkan seseorang yang dalam kondisi mengumpulkan sifat-sifat sebab terkabulnya doa. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan sifat-sifat atau sebab-sebab yang terkabulnya doa. Sangat banyak Rasulullah sebutkan. Namun ketika dia memakan makanan yang haram, semua sebab yang dikabulkan doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Yang pertama, kan di sini Rasul mengatakan, mencontohkan seseorang yang safar ya. Pertama adalah safar, bepergian jauh. Maka seseorang yang safar, bepergian jauh, itu adalah kondisi yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi." Ada 3 doa yang akan dikabulkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, doa orang yang dizalimi. Nah, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang yang sedang safar. Ketika dia safar, bepergian jauh, sejatinya kalau dia berdoa dia dikabulkan. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Bahkan dalam hadis ini Rasul mengatakan la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti dikabulkan. Maka salah satunya adalah doa orang yang sedang safar. Karena ketika dia safar ya, otomatis dia dalam kondisi sulit ya, kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang sangat meminta pertolongan kepada Allah karena dia sedang safar. Maka dalam kondisi ini Allah mengkabulkan doanya. Namun ternyata kalau dia memakan harta yang haram sekalipun dalam kondisi mustajab saat safar ini, Allah tidak mengkabulkan doanya. Sebab yang kedua, dia safar. Ternyata safarnya safar yang panjang. Makanya kan dalam hadis ini yutilus safar, dia memanjangkan safarnya nggak sehari enggak. Jadi kalau kita misalnya dari Banjar ke Rantau itu kan sudah 90 km. Kalau kita konversikan dengan kilometer, sekitar 81 km lah. Ya, sekitar berapa? 80-an kilometer. Itu sudah jarak safar. Kalau Banjar ke Rantau kan sudah 90 km. Kalau kita misalnya mengantar barang ke Rantau, berarti kita safar. Namun setelah kita safar, kita langsung berbulik. Berarti kan safarnya bukan safar yang lama. Kalau kita berumroh, berhaji, itu safarnya lama. Sudah panjang, lama pulang. Nah, orang ini safarnya bukan safar yang sebentar, tapi safarnya lama. Safarnya panjang, berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Ya, itu juga termasuk sebab yang diijabah doanya. Lawasnya dia safar. Nah, seperti orang yang berhaji, orang yang berjihad, orang yang umroh ya, dan yang lainnya, maka itu disebut dengan safar yang panjang. Maka ini juga termasuk kondisi yang mustajab, sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadis ini. Kemudian sebab yang ketiga yang dalam kondisi ini doanya dikabulkan adalah rambutnya acak-acakan dan penuh debu. Karena dia safarnya lawas ya, akhirnya rambutnya acak-acakan, wajahnya berminyak ya, muhanya keuyuhan ya. Ini kan dalam kondisi yang memprihatinkan, kondisi yang menghinakan. Namun ketika orang ini berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Zaman dulu kan kada kayak kita bang pakai pesawat ya. Sejauh apapun wajah kita tetap cerah karena pakai pesawat. Ke bandara basuh muha ya, pakai sabun, sudah bersih sudah. Kalau zaman dulu itu ya dengan onta ya, atau bahkan dengan jalan kaki, sehingga ketahuan orang ini habis safar. Entah bajunya banyak debunya, rambutnya acak-acakan ya, wajahnya kusam ya, terlihat lesu ya. Ini adalah kondisi-kondisi orang yang safarnya lawas, safarnya jauh.
Safarnya melelahkan. Dalam kondisi ini ya dia kondisi yang melelahkan, menghinakan dirinya ya, menampakkan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah termasuk sebab yang mustajab. Kenapa demikian? Karena dia jauh dari kesombongan. Jauh dari kesombongan. Ya, wajahnya acak-acakan. Apa yang dia sombongkan terhadap fisiknya dan pakaiannya? Ketika fisiknya lesu, lemah, kusam, berminyak wajahnya ya, bajunya kemudian berdebu ya, kumal ya. Maka ini adalah kondisi yang jauh dari kesombongan. Kondisi yang dia penuh tawadhu dan merendahkan dirinya kepada Allah. Kalau dia berdoa maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kondisi yang jauh dari kesombongan. Makanya orang yang sujud, kenapa dikabulkan doanya? Karena ketika dia sujud, kondisi yang jauh dari kesombongan. Karena dia meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di lantai, yang mana punggungnya, bokongnya lebih tinggi daripada wajahnya. Namun dia letakkan di atas lantai. Ini kan kondisi orang yang jauh dari kesombongan. Makanya iblis tidak mau sujud karena dia sombong. Maka ketika orang ini sujud dalam kondisi jauh dari kesombongan dan menghinakan dirinya, maka ini termasuk kondisi yang mustajab. Sama seperti orang yang kumal bajunya, berdebu, acak-acakan rambutnya, maka ini juga adalah kondisi yang mustajab doa ya. Karena jauh dari kesombongan. Kemudian sebab yang keempat yang mustajab doa adalah mengangkat tangannya ke langit. Nah, jadi menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Ketika seseorang berdoa, maka sunnahnya, maka adabnya adalah dengan mengangkat kedua tangan. Namun ini tidak selamanya seseorang berdoa itu mengangkat kedua tangan. Ada hal-hal yang tidak disunnahkan, seperti perbuatan yang kita kerjakan sehari-hari. Amalan tertentu, bacaan tertentu, maka tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Seperti pian masuk WC. Kan ada doanya tuh, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pertanyaannya adalah apakah pian mengangkat kedua tangan? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak, karena Rasul tidak mencontohkan mengangkat kedua tangan ketika masuk ke dalam WC. Ini kan isinya adalah doa. Pian keluar WC, ada lagi doanya, ghufranaka, aku meminta ampunanmu. Apakah pian mengangkat kedua tangan? Maka jawabannya juga tidak. Pian hendak makan, apakah mengangkat kedua tangan? Maka jawabannya tidak. Kemudian selesai berwudu, maka juga tidak mengangkat kedua tangan. Namun ketika itu adalah doanya umum ya, tidak terikat dengan perbuatan dan bacaan tertentu, umum ya, seperti antara azan dan iqamat. Seperti misalnya pian berdoa setelah selesai sholat tahajud di sepertiga malam, maka ini tentu dengan mengangkat kedua tangan ya, mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan juga termasuk mustajab doa karena kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Karena ketika mengangkat kedua tangan itu juga kita menghindarkan diri kita. Makanya ada orang yang meminta-minta, dia mengangkat kedua tangannya, sejatinya dia menghinakan dirinya kepada orang yang dia minta. Jadi kondisi mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk mustajab. Apalagi Rasul juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha malu dan Maha mulia. Allah Subhanahu wa taala malu jika ada hambanya yang mengangkat tangannya, maksudnya berdoa kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan tangannya dalam keadaan kosong, maksudnya tidak dikabulkan. Jadi Allah malu untuk tidak mengabulkan doa hambanya kalau si hamba ini mengangkat kedua tangannya, ya, mengangkat kedua tangannya. Maka ini adalah juga termasuk salah satu kondisi yang mustajab ketika berdoa kita mengangkat kedua tangan. Ketika pian safar dalam pesawat ya, berdoa secara umum maka pian mengangkat kedua tangan. Ketika misalnya setelah salat wajib
kemudian pian salat sunnah, setelah salat sunnah maka pian berdoa dan dengan mengangkat kedua tangan pian. Ya, maka ini ada juga termasuk kondisi yang mustajab. Kemudian kalau pian perhatikan konteks dalam hadis ini, Rasul mengatakan yamuddu yadaihi. Nah, bukan yarfa'u ya. Kata rafa'a itu mengangkat tangan, itu umum. Baik rendah kah atau tinggi kah, itu namanya mengangkat. Tapi di sini Rasul mengatakan yamuddu memanjangkan. Berarti mengangkatnya tinggi kah rendah kah? Tinggi. Ya. Rasul mengatakan di sini yamuddu yadaihi, ketika dia berdoa, dia menjulurkan tangannya, berarti tangannya yang diangkat tinggi. Nah, bukan rendah, enggak. Tapi ini adalah kondisi yang sangat berhajat kepada Allah. Ketika dia mengangkat tangannya tinggi. Dan kondisi ini pernah juga Nabi lakukan. Ketika Nabi benar-benar dalam kondisi terdesak, ya. Nabi pernah berdoa kepada Allah dalam salat istisqa-nya, minta hujan. Maka ketika beliau berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya dengan tinggi, sampai-sampai kedua ketiak beliau terbuka. Kelihatan ya, kalau seandainya tanpa baju atau misalnya dengan selendang saja, maka kedua ketiak Nabi itu terlihat ya. Ketika Nabi istisqa mengangkat dengan tinggi. Ini kan berarti dalam kondisi yang terdesak, kondisi yang sangat berhajat kepada Allah. Dia bukan hanya sekedar mengangkat tangan tapi cukup tinggi, yang kalau seandainya bahunya terbuka maka ketiaknya akan kelihatan. Maka ini juga lebih menunjukkan dia hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat mustajab doa adalah orang ini ketika dia berdoa, dia memulai dengan ya Rabbi, wahai Rabbku. Berarti bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kelima, dia bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawassul membikin perantara doanya namun dengan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Allah adalah Rabb, sang pengatur ya, sang memiliki, yang menghidupkan dan mematikan. Maka dia bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dan ini juga termasuk kondisi yang mustajab ketika dia mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dan ini banyak para nabi ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka memulai dengan Rabbi Rabbi. Dalam Al-Qur'an wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian juga doa Nabi Nuh ya, Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Kata Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi wahai Rabbku. Nah, jadi ketika berdoa, ya Rabbi wahai Rabbku. Atau kita menyebutkan nama-nama Allah seperti ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya. Itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi, Rabbana zalamna, kata Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Kemudian doa orang beriman ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu banyak Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Memulai doanya dengan menyebut wahai Rabb kami, wahai Rabb kami ya. Kemudian kondisi yang keenam yang mustajab doa adalah mengulang-ulang dan merengek-rengek dalam berdoa. Mengulang-ulang doanya. Ketika orang ini yang safar tadi, dia mengatakan mengulangi ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, dia mengucapkan dua kali. Maka ketika kita sangat membutuhkan Allah dengan hajat kita, kita ulang-ulangi ya doa kita tadi. Rabbana zalamna kita banyak melakukan kesalahan kepada Allah. Lalu kita bikin penekanan dengan menyebutkan, mengulangi 3 kali misalnya. Rabbana zalamna, Rabbana zalamna, Rabbana zalamna. Kita mengakui kita adalah orang yang menzalimi diri kita sendiri dengan perbuatan maksiat. Maka ini juga termasuk hal yang mustajab ketika kita ulang-ulangi doa dan permohonan kita.
Dan ini juga ya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim, kana idza da'a thalathan. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdoa maka beliau melakukannya 3 kali. Maka beliau berdoa 3 kali, mengulangi doanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah 3 kali ya. Maka ini juga termasuk kondisi yang mustajab, Nah, ada 6 kondisi mustajab yang sebab dikabulkannya doa. Yang pertama, dia safar. Yang kedua, safarnya panjang. Nah, safarnya panjang. Buktinya panjang apa? Acak-acakan, kumal ya. Rambutnya berantakan dan seterusnya. Sebab yang ketiga, rambutnya acak-acakan dan penuh debu, ash'ath akbar ya. Ash'ath, acak-acakan, akbar, debu. Yang keempat, mengangkat tangannya ke langit ya. Sebab yang keempat, mengangkat tangannya ke langit. Sebab yang kelima, bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbku. Kemudian yang kelima, mengulang-ulangi dan merengek-rengek dalam doa. Ini adalah 6 sebab mustajab yang sebenarnya satu saja dia lakukan. Misal saat dia safar aja, kerantau aja kayak itu, nah kada jauh. Kalau saking nang 5 tadi itu sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mengumpulkan 6-6-nya ya. Maka ini tentu adalah berdoa dengan cara yang sangat baik ketika dia mampu mengumpulkan 6 hal tadi. Namun semuanya ini sia-sia, tidak dikabulkan kalau dia melakukan penghalangnya, mengerjakan penghalang dari mustajab doa. Hadis ini ada 3 penghalangnya. Yang pertama, makanannya haram. Maka dari sinilah untuk para suami perhatikan cara pian mencari nafkah. Jangan sampai kita mencari nafkah, memakani anak bini kita dengan cara yang haram yang menghasilkan harta yang haram. Makanya kewajiban kita adalah bertanya ketika kita ingin mencari nafkah. Apakah ini sudah benar sesuai syariat atau tidak? Jangan sampai kita mementingkan untung yang besar saja tanpa tahu apakah ini bisnisnya, cara dagangnya benar atau salah. Karena ini berpengaruh dengan doa dan amal soleh pian. Jangan sampai sia-sia tidak memiliki pahala, tidak dikabulkan doanya karena makanannya haram, karena kada mau betakun, kada mau belajar, kada mau berhenti dari praktek yang haram yang dia kerjakan. Maka sia-sia, kasihan sekali ya. Kita katakan kasihan. Makanya berkaitan dengan berhenti dari cara yang haram ini adalah keimanan. Terkadang begitu menggiurkan. Terkadang kalau kita berhenti kita akan disalahkan oleh keluarga besar kita. Maka penuh dengan ujian. Kalau bukan dengan keimanan, orang tadi tidak akan berhenti dari cara yang haram. Maka harus keimanan pian harus dipertebal lagi. Ini berkaitan dengan doa pian. Dengan hubungan pian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita jangan cari harta yang haram ya. Jangan mencuri ya, jangan merampas ya, jangan riba, itu sudah Allah katakan ya. Maka kalau bukan karena keimanan, kita tidak akan pernah berhenti. Terkadang banyak alasan macam-macam ya, ini dan itu, padahal kita dikhawatirkan meninggal, seandainya meninggal dengan cara yang buruk, tetap tidak bertobat dari cara yang haram tadi, dari harta yang haram tadi. Maka 6 sebab yang sangat besar ya yang dikabulkan doa itu menjadi sia-sia. 1, makanannya haram. 2, minumannya haram ya. 3, pakaiannya haram. Terkhusus untuk pakaian yang haram, maka pakaian ini bukan cuma peci, bukan cuma baju, bukan cuma celana, bukan cuma itu. Yang pian pakai kendaraan, rumah ya, mobil, kemudian motor, kalau dia mendapatkan dengan cara yang haram, maka doanya tidak diterima. Maka tidak ada bedanya ketika dia mendapatkan harta yang haram, dia belikan makanankah atau dia belikan untuk pakaiannya, dia belikan kendaraan, dia belikan HP, itu kan sesuatu yang dipakai, dia belikan rumah,
maka itu adalah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhiasankah ya dan yang semisalnya. Maka pakaian yang haram bukan cuma baju tetapi juga adalah ketika dia punya harta lalu dia belikan untuk dipakai, entah tadi perhiasankah, kendaraankah, mobilkah, rumahkah dan seterusnya, tidak ada bedanya. Dan semua ini adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Kemudian, nah ini kan berarti ada sebabnya, entah berkaitan dengan makanannya, minumannya dan pakaiannya yang haram. Kemudian banyak lagi contoh-contoh amalan yang tidak diterima selain perkara yang haram ini, entah makanan haram, minuman haram atau pakaian yang haram. Ada beberapa amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan amalannya tidak diterima selain perkara yang haram ini. Yang pertama dalam sebuah hadis banyak ya, contohnya seperti orang yang minum khamar. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan." Barang siapa yang meminum khamar. Khamar itu umum, segala sesuatu yang memabukkan, bukan cuma benda cair. Kalau ada serbuk kah, dedaunan kah ya, ganja kah, atau kecubung itu mulai mabuk lah. Kecubung. Itu mulai hilang akal lah. Intinya apapun yang memabukkan ya. Entah dia benda cair kah, benda padat, kadang lebih canggih bang zaman sekarang. Ya, kayak apa? Lem, itu memabukkan. Nah, itu dikiaskan juga dengan khamar. Atau dia, kalau dulu yang parah lagi, ulun pernah lihat di televisi apa kayak itu. Mabuk dengan mencium softtek perempuan. Itu membingungkan ya. Intinya segala sesuatu yang memabukkan ya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dia suka mabuk, narkoba misalnya, kasihan ya. Nah, ketika dia misalnya mabuk, kan dia tahu nih, dia mendengarkan hadisnya misalnya, sholatnya tidak diterima 40 hari. Apakah dia boleh? Kalau begitu ulun kada sembahyang ajar. Nah, itu salah. Walaupun pian minum khamar, pian tetap sholat sekalipun tidak diterima. Kenapa? Karena pian menggugurkan kewajiban. Kalau seandainya pian tidak sholat, itu kedua kali dosanya. Sudah minum khamar, kemudian tidak mengerjakan sholat. Sekalipun minum khamar, kemudian dia tetap diperintahkan untuk sholat. Karena bisa menggugurkan kewajibannya sekalipun tidak diterima dan tidak berpahala. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang lain, orang yang mendatangi dukun, mendatangi peramal, nah ini juga tidak diterima salatnya ya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, dia cuma bertanya, belum membenarkan ya. Ini di mana benda ulunnya? Zaman sekarang ini terkadang orang tidak bisa membedakan mana peramal, mana bukan peramal. Kadang ketika orang ini bisa mengetahui perkara gaibnya, dia mengaku bisa mengetahui mencari benda yang hilang. Kan kadang hilang mobil kepada siapa? Kepada orang yang antik gitu, orang yang orang pintar lah. Padahal gawian sidin peramal, itu nggak boleh. Ya, orang zaman sekarang tidak bisa membedakan mana peramal, mana wali. Kalau misalnya dia hebat ya, mengetahui di mana benda-benda yang hilang, itu bukan wali itu ya. Itu adalah peramal. Dia minta bantuan kepada jin. Sekalipun tampilnya pakai peci, pakai jubah ya, maka hindari orang seperti ini. Apalagi pian kada tahu orangnya ini bagaimana dia terhadap syariat, salatkah tidakkah, apakah dia mengerjakan perbuatan bid'ah, ini tidak boleh didatangi. Bertambah seperti ini tidak boleh ya. Maka dia adalah peramal. Ketika dia bertanya kepada peramal, ulun hilang kendaraan, nah kira-kira di mana kendaraan ulun? Nah, atau dia misalnya curiga dengan suaminya, jangan-jangan suami selingkuh, lalu dia datangi peramal, datangi orang pintar tadi. Ini laki ulun nih terawangakan bang di mananya ya. Apa yang nanggawi ya? Itu banyak terjadi di tempat kita. Berarti dia mendatangi peramal.
Maka siapapun yang mendatangi peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, sekalipun dia tidak membenarkan, hanya bertanya saja, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Qadarullah dia terlanjur misalnya mendatangi dan bertanya, ya, apakah dia tadi sudah tahu tidak diterima tidak sholat, maka jawabannya tidak. Dia tetap sholat untuk menggugurkan kewajibannya, sekalipun tidak diberi pahala. Kemudian contoh yang lain seperti budak yang lari, yang kabur dari tuannya, juga salatnya tidak diterima. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim, idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salatun. Setiap budak yang lari dari tuannya maka tidak diterima salatnya. Kemudian contoh yang lain adalah salat dua orang yang bertikai, yang berselisih, yang bermusuhan. Nah, ulun pertegas, dua orang yang bermusuhan maka salatnya tidak diterima. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron." 3 golongan yang tidak diangkat salat mereka di atas kepalanya mereka meskipun hanya sekilan. Kan amalan itu diangkat untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diangkat sekalipun cuma sekilan. Ada 3 golongan yang amalannya tidak diangkat, tidak diterima. Yang pertama, laki-laki yang mengimami suatu kaum jadi imam, namun jamaahnya benci imam ini. Hati-hati aja jadi imam ya. Kalau pengen orang nang kada disukai, jangan jadi imam. Ini dia tidak diterima salatnya, ya, walaupun dia menggugurkan kewajiban salatnya. Kalau jamaahnya membenci dia jadi imam, berarti ada apa-apanya imamnya ini. Entah lisannya buruk kah, kelakuannya buruk kah, suka menzalimi orang kah, ya, akhirnya dia dibenci oleh jamaahnya, oleh makmumnya sendiri. Ketika dia dibenci, maka dia tidak diterima salatnya, sekalipun menggugurkan kewajibannya. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wanita yang bermalam sedangkan suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Digawil suami ayam malam ini nah. Anak sudah guringan, nah karena laki begawi pagi sampai sore. Namun suaminya menolak tanpa ada uzur. Akhirnya wanita ini kan guring semalaman. Sementara apa? Lakinya jengkel karena haknya tidak ditunaikan. Maka perempuan ini salatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perhatikan untuk para perempuan, jangan sampai maulah laki syarik karena tidak melayani. Kecuali kalau ada uzur, maka silahkan tolak baik-baik. Tapi kalau tidak ada uzur yang syar'i, tidak boleh ditolak. Haram hukumnya, salat pian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana laki-laki bersusah payah memberikan nafkah hak pian, ya, maka pian pun juga bersusah payah untuk menunaikan hak seorang suami. Kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh untuk ditolak. Kemudian yang ketiga, wa akhawani mutasarimani, dan 2 saudara, maksudnya ikhwah fiddin, ya, bukan saudara kandung, dan 2 orang yang saling bersaudara, ya, kayak seperti kita beriman, ya, kemudian muslim adalah saling bersaudara, dan 2 saudara yang saling bertikai, yang saling bermusuhan, ya, tidak menyapa, mendiamkan, ya, maka ini juga salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah ya menjelaskan ada suatu ibadah yang tidak diterima karena alasan-alasan yang disebutkan tadi. Maka hendaknya kita benar-benar mengetahui perkara-perkara ini agar semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita akan sambung nanti part yang kedua atau bagian kedua masih berkaitan dengan hadis ini, yaitu sebab-sebab dikabulkannya doa dan sebab-sebab cegahnya doa dari dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.